Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode Dempster Saver. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yuda Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Lalu pada sistem pakar memiliki pengertian yaitu paket perangkat lunak atau program komputer yang disediakan sebagai media penasihat atau membantu dalam memecahkan masalah di bidang tertentu. Sistem pakar merupakan bagian dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di mana bertujuan untuk mencapai hasil maksimal dalam memecahkan masalah. Lalu metode Dempster Saver. Metode Dempster Saver diperkenalkan pertama kali oleh Dempster dari percobaan yang dilakukan oleh model ketidakpastian dengan menggunakan rank probabilitas. Teori Dempster Saver dihitung dalam interval belief plausibility. Bel atau belief adalah nilai eviden yang mendukung himpunan proposisi yang nilainya 1. Maka terdapat kepastian dari 1 dan 0. Yang nilainya 1 maka terdapat kepastian, dan jika 0 maka tidak terdapat eviden. Plausibility atau PLS, nilai yang mengurangi tingkat kepastian pada nilai eviden. Contoh, jika nilai Bel sama dengan 1 atau belief, maka nilai plausibility 0 karena nilai maksimal dari Bel adalah 1 dan nilai plausibility merupakan selisih nilai 1. Di sini terdapat rumusnya yaitu belief dan plausibility. Belief X sama dengan sigma MZ, sedangkan plausibility X sama dengan 1 kurangi belief X sama dengan 1 kurangi sigma MX. Di sini dapat belief, plausibility, dan mass function X dan Y. Di sini terdapat environment-nya. Lalu di sini saya sudah menyediakan contoh aplikasi diagnosa penyakit jantung. Pada aplikasi ini terdapat jenis penyakit dari sebagai berikut: R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 sampai R7. Di sini terdapat jenis penyakit seperti jantung koroner, gagal jantung, sampai kardiomegali atau jantung hipertrofi. Di sini juga terdapat gejala dalam aplikasi tersebut seperti nyeri dada yang dikodekan sampai 1 sampai dengan P024 seperti sakit kepala. Lalu kita simpulkan tabel basis pengetahuannya kode P1 sampai P24. Di sini juga terdapat hitungan yang sudah saya rumuskan belief plausibility-nya. Lalu terdapat rule base, yaitu kesimpulan dari gejala tersebut termasuk penyakit mana, yaitu ada rule base P01 sampai ini termasuk penyakit ini. Lalu pada rule base ini terdapat rule 1 sampai 7, yaitu yang memiliki hasil R1 sampai R7 tersebut, yaitu termasuk penyakit mana. Ini kita coba jalankan aplikasinya. Pertama-tama kita masuk ke localhost untuk menstart Apache dan MySQL-nya. Lalu kita masuk ke tampilan aplikasi pada localhost. Di sini halaman utama terdapat pengertian diagnosa penyakit jantung. Diagnosa penyakit jantung merupakan organ tubuh yang merupakan peran paling penting. Di sini juga ada navbarnya, terdapat home, diagnosa, dan daftar penyakit. Pada diagnosa terdapat berbagai macam gejala yang dapat dipilih. Lalu selanjutnya daftar penyakit yang berisi kode-kode penyakit yang dapat disimpulkan nanti hasilnya.
Di sini kita pada mulai diagnosa, lalu kita pilih contoh gejala seperti mudah lelah, mudah berkeringat, dan pendarahan. Kita klik proses, nanti akan muncul arraynya. Lalu terdapat kesimpulan yaitu R02, R05, dan R06 sebagai nilai tertinggi dengan kepercayaan 29%. R02, R05, R06 kita cek ke daftar penyakit. R02 termasuk penyakit jantung, otot jantung. Lalu R05 merupakan penyakit jantung hipertensi. R06 merupakan penyakit katup jantung. Di sini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Ya, selesai. Lalu kita kembali lagi pada penjelasan tadi. Pada contoh pada aplikasi tersebut sudah diasumsikan seorang user yang mengambil gejala yang dipilih. Berikut adalah gejala yang telah dipilih. Tadi kan sudah memilihnya, lalu kita hitung tadi gejalanya. Pada contoh tadi kan sudah memilih mudah lelah, pendarahan pada hidung, dan mudah berkeringat. Kalau kita menentukan nilai densitas M awal, di sini kita buat tabelnya untuk menghitung. Gejala yang dipilih mudah lelah termasuk R02, R05, dan R06 berdasarkan tabel relasi gejala dengan penyakit serta densitas yang diperoleh M1 memiliki hasil 0,6. Sedangkan gejala yang dipilih kedua adalah pendarahan pada hidung termasuk R5 berdasarkan tabel relasi antara gejala penyakit nilai densitas gejala yang diperoleh M2 yaitu 0,35. Di sini juga dapat menentukan nilai identitas baru dengan menghitung nilai identitas M tadi. Yang diperoleh tadi kan ada M1 yaitu 0,6, M1 theta yaitu 0,4, sedangkan M2 0,35 dan M2 theta 0,65. Lalu kita lakukan perhitungan tadi dengan rumus, lalu diperoleh 0,21, 0,39, dan 0,14 serta tetanya 0,26. Di sini juga diperoleh M3 yaitu hasil tadi. Kita masukkan rumusnya 0,21 tambah 0,14 dikurung lalu dikali 1 kurangi 0 sama dengan 0,35. M3 yang kedua adalah 0,39, 1 dikurangi 0 sama dengan 0,39. Sedangkan M3 theta 0,26, 1 min 0 sama dengan 0,26. Terdapat relasi antara gejala. Kita hasilkan M4 yang memiliki hasil 0,55 dan M4 theta 0,45. Lalu dilakukan perhitungan dengan rumus, lalu menghasilkan tabel sebagai berikut. Terakhir yaitu dilakukan rumus untuk perbandingan tadi terakhir dan diperoleh sampai M5. M5 di sini sudah dapat disimpulkan ada 4 kategori. Kita pilih paling banyak. Ternyata sama seperti yang aplikasi tadi tersebut, yaitu M5 dengan RO2
RO5 dan RO6 yang memiliki jenis penyakit yang sudah disebutkan tadi. RO2 yaitu penyakit otot jantung, RO5 penyakit jantung hipertensi, dan RO6 penyakit katup jantung. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.